Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang materi Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Materinya sudah saya siapkan dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama dalam bentuk PowerPoint, lalu yang kedua adalah dalam bentuk video. Semoga anak-anak bisa mempelajari dengan baik, dan jika ada hal yang tidak jelas, anak-anak bisa langsung menanyakan kepada saya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berdoa, semoga kondisi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi berkumpul dan belajar di sekolah. Terima kasih dan selamat mengikuti pembelajaran dari saya. Oke, kita siap untuk mulai belajar hari ini. Mari kita simak bersama-sama. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Jika tidak jelas, mungkin bisa menggunakan speaker atau bisa menggunakan headset. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dalam tujuan pembelajaran hari ini, kita semua diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian, fungsi, dan prinsip kegiatan usaha, serta jenis-jenis bank. Lalu tujuan yang kedua adalah menjelaskan pemanfaatan produk dan jasa perbankan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis kredit, serta syarat-syarat pemberian kredit. Lalu yang keempat, menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, dan produk, serta prinsip kegiatan usaha lembaga keuangan bukan bank. Lalu yang berikutnya, yang kelima, yaitu menjelaskan fungsi, tugas, dan wewenang dari Bank Sentral, serta yang terakhir, menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau biasa disingkat dengan OJK, seperti itu. Nah, untuk yang pertama adalah materi tentang perbankan. Ya, kita mulai dari pengertian bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco. B A N C O. Banco pada masa lalu berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kalinya digunakan sebagai tempat menukar uang. Oleh karena itu, bank pertama kalinya adalah tempat penukaran uang. Pada tahapan berikutnya, fungsi bank diperankan oleh para pandai besi, ya, atau ada yang menyebutnya pandai emas atau goldsmith, yang menyediakan jasa menyimpan uang emas dan perak untuk menghindari pencurian. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah menitipkan uang, dia diberikan selembar kertas yang lebih populer dengan nama Goldsmith Notes. Goldsmith Notes dapat disamakan dengan uang giral pada sekarang ini. Dengan lembar kertas itu, transaksi jual bisa dilakukan dengan mudah oleh goldsmith dan dalam melakukan penyimpanan uang. Menurut Profesor Verin Stewart dalam bukunya yang berjudul Bank Politics, mendefinisikan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan kredit atau pinjaman, baik dengan uang sendiri maupun uang yang dipinjam dari orang lain, dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas serta uang giral. Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ya. Jadi dari pengertian bank adalah badan usaha yang tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kembali menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ya, menghimpun dana masyarakat ini berarti bank bersifat pasif. Jadi yang aktif adalah masyarakatnya. Ketika masyarakat menyetorkan uangnya ke bank atau nasabah menyetorkan uangnya ke bank, maka ini disebutnya adalah kredit pasif. Karena bank tidak melakukan apa-apa. Yang aktif adalah masyarakatnya. Nah, ketika bank menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, maka bank bersifat aktif. Maka disebutnya adalah kredit aktif. Ya. Jadi itulah pengertian dari perbankan. Yang kedua adalah fungsi bank. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat. Selain itu, bank juga mempunyai fungsi untuk pelayan masyarakat. Jadi, fungsi bank ada 3. Yang pertama adalah penghimpun dana dari masyarakat, penyalur dana ke masyarakat, dan yang ketiga adalah pelayan masyarakat. Nah, untuk fungsi yang pertama, yaitu penghimpun dana dari masyarakat, saya jelaskan. Bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat karena bank dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana menggunakan instrumen perbankan untuk menyimpan dananya tersebut di bank dalam bentuk simpanan atau tabungan. Masalah keamanan uang nasabah di bank merupakan faktor yang paling penting dan hal yang paling sensitif di dunia perbankan. Selain untuk rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan yang namanya investasi. Kalau tadi yang pertama menabung atau menyimpan uang, lalu yang kedua adalah untuk melakukan investasi. Dengan menyimpan uangnya di bank, masyarakat juga akan memperoleh keuntungan atas simpanannya yang disebut dengan istilah bunga. Lalu fungsi bank berikutnya, fungsi yang kedua atau fungsi yang B adalah penyalur dana ke masyarakat. Menyalurkan dana merupakan kegiatan bank yang terpenting. Sebagian besar penyaluran dana kepada masyarakat terdiri dalam bentuk kredit atau pinjaman untuk bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan untuk bank syariah. Dengan penyaluran dana, bank akan memperoleh pendapatan, baik dalam bentuk bunga pinjaman untuk bank konvensional ataupun dalam bentuk bagi hasil atau untuk bank syariah. Pendapatan dari kegiatan ini merupakan pendapatan yang terbesar hampir di setiap bank. Nah, berarti fungsi bank yang kedua adalah bank meminjamkan dananya kepada masyarakat atau bank menyalurkan dana kepada masyarakat atau memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketika bank menyalurkan dana ke masyarakat, maka masyarakat tersebut harus membayar pinjaman tersebut dalam tepat waktu, dan masyarakat yang diberikan pinjaman oleh bank juga harus membayar bunga. Fungsi yang ketiga
bank sebagai pelayan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, bank juga dapat memberikan beberapa fungsi pelayanan jasa kepada nasabah. Di antaranya adalah jasa pengiriman uang atau biasa disebut dengan transfer, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, clearing, letter of credit, inkaso, safe deposit box, dan garansi bank. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai agent of service. Berdasarkan ketiga fungsi utama bank di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi bank tersebut adalah sebagai lembaga perantara keuangan. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank berfungsi menjembatani antara kebutuhan dua nasabah yang berbeda, di mana satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan di pihak lain merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Aktivitas bank sebagai perantara keuangan dalam perekonomian akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Surplus dana yang dihimpun perbankan akan disalurkan kepada pengusaha dan masyarakat. Surplus dana artinya adalah kelebihan dana. Investasi ini akan menghasilkan berbagai barang dan jasa serta membuka peluang pekerjaan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya bank juga berfungsi sebagai agen pembangunan atau agent of development. Berikutnya, yang ketiga adalah prinsip kegiatan usaha. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut. Ada 4 prinsip yang dipegang oleh perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian, yang kedua adalah prinsip kepercayaan, yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan, dan yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah. Saya akan jelaskan satu-satu dari keempat prinsip kegiatan usaha perbankan. Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian diberlakukan agar bank selalu dalam keadaan sehat dan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi. Dengan ini, masyarakat bersedia dan tidak ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank selain agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, juga agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Dalam pasal 29 dikatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan bank dalam memberikan kredit atau pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
yang mempercayakan dananya kepada bank tersebut. Prinsip yang kedua adalah prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, baik itu nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitor. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Berikutnya, prinsip yang ketiga, yaitu adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib untuk dirahasiakan. Hal ini penting bagi bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Kepercayaan masyarakat muncul jika bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya atau data nasabahnya. Prinsip kegiatan usaha perbankan yang keempat atau yang terakhir adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan tersebut. Prinsip mengenal nasabah yang harus dipatuhi secara ketat. Bank dilarang memberi kredit kepada debitur yang latar belakang dan kegiatan usahanya tidak jelas atau meragukan. Prinsip mengenal nasabah ini mencangkup juga kemauan atau karakter dan kemampuannya untuk melunasi kredit. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu jenis bank menurut jenis kegiatannya. Bank dapat kita kelompokkan atas jenis kegiatannya, bentuk hukum, dan kepemilikan. Nah, untuk yang pertama ini akan kita bahas jenis bank menurut kegiatannya. Pembagian bank menurut jenis kegiatannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank umum, dan yang ketiga adalah bank syariah. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang bank sentral. Bank sentral di Indonesia itu diperankan oleh Bank Indonesia. Ya, jadi bank sentral di Indonesia itu diperankan oleh Bank Indonesia. Salah satu tugas dari Bank Sentral atau Bank Indonesia ini adalah mencetak dan mengedarkan mata uang, serta mengatur sistem pembayaran agar kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu Bank Sentral. Bank Sentral adalah sebuah badan keuangan yang umumnya dimiliki oleh pemerintah
dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan lainnya, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Kebijakan yang ditempuh oleh bank sentral berpengaruh langsung terhadap peredaran uang dan suku bunga dalam perekonomian, serta operasi dan kesehatan perbankan yang pada gilirannya akan mempengaruhi tidak hanya perkembangan sektor keuangan saja, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Samuelson, Bank Sentral memiliki sejumlah tujuan dalam menjalankan kebijakan moneter sesuai dengan tujuan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ekonomi yang lingkupnya sangat luas, atau boleh dikatakan ekonomi makro adalah lingkupnya negara. Ya, jadi dalam lingkup yang besar. Tujuan-tujuan dari Bank Sentral adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Lalu yang kedua, penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah. Lalu yang ketiga, adanya stabilitas harga. Yang keempat, adanya stabilitas suku bunga. Yang kelima, adanya stabilitas pasar keuangan. Dan yang keenam, adanya stabilitas pasar nilai tukar. Itulah tujuan dari adanya bank sentral. Dan bank sentral di Indonesia diduduki oleh Bank Indonesia sebagai bank pemerintahan. Jenis bank yang kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum sering juga disebut sebagai bank komersial. Usaha dan fungsi bank umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan yang lainnya. Yang kedua, memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Lalu yang ketiga, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang kelima, menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek, atau sarana yang lainnya. Yang keenam, menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. Yang ketujuh, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Melakukan penempatan dana kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Lalu menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya, jadi kalau di dalam bank umum
itu boleh melakukan pinjaman dana kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat boleh menyimpan dana di bank umum. Ya, perbedaan bank umum dengan bank sentral salah satunya adalah bank sentral tidak menyalurkan pinjaman dan tidak menerima simpanan uang. Hal tersebut hanya dilakukan oleh bank umum atau bank komersil. Contoh dari bank umum, contohnya adalah seperti di slide, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI. Itu yang milik pemerintah. Kalau yang milik swasta ada Bank BCA. Jenis bank yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat dengan BPR, ya. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Usaha dan fungsi BPR antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, artinya tabungan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Jika akan mengambil, berarti harus mengikuti jangka waktu yang sudah ditetapkan. Lalu ada tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang kedua adalah memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank yang lain. BPR tidak boleh atau dilarang untuk menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, penyertaan modal, asuransi, dan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu Bank Syariah. Bank Syariah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan, berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Ada dua jenis bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bank umum syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.